Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stagangsar Ramadan dengan 3 digit NIM terakhir saya 215. Full NIM saya 240512142115. Dan di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait mata kuliah jaringan komputer, dan kita telah membuat beberapa program seperti simulasi gedung perkantoran pada UAS Jarkom, yaitu membuat rangkaian satu lantai kantor dan satu ruang server dan 8 PC dalam setiap ruang kerja. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan. Selanjutnya, perkenalkan, saya sendiri Stagangsar Ramadan 240512142115 dan teman saya David Hengki. Langsung saja kita mulai studi kasusnya, yaitu sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang konsultasi ingin membangun jaringan komputer di kantor pusatnya, yang terdiri dari satu lantai dengan 3 ruang kerja utama dan satu ruang server. Setiap ruang kerja memiliki sekitar 8 komputer, seperti yang saya jelaskan tadi, saya bilang, yang harus terhubung ke jaringan. Dan semua komputer terhadap saling berkomunikasi sekaligus mengakses internet. Jadi satu lahan kantor memiliki satu koneksi internet dan bisa saling terhubung satu sama lain. Perusahaan juga ingin mengimplementasikan keamanan jaringan minimal dengan membuat beberapa segmentasi jaringan agar trafik data bisa terkontrol serta mengoptimalkan penggunaan IP agar efisien. Selain itu, mereka ingin memastikan ada sistem cadangan routing sederhana jika terjadi gangguan di salah satu perangkat jaringan. Baik, studi kasusnya mungkin cukup saya jelaskan. Sayangnya di sini kami menggunakan topologi yang digunakan pada program Cisco Packet Tracer kita, yaitu topologi tree. Topologi tree merupakan konfigurasi jaringan komputer yang mengatur node-node dalam struktur yang mirip pohon. Pada topologi tree, node pusat menghubungkan satu atau beberapa node lain dan kemudian dapat terus bercabang ke node-node lainnya. Membentuk hierarki berlapis, dan topologi tree efektif menggabungkan karakteristik dari topologi star dan topologi bus. Di puncak hierarki, terdapat root node yang biasanya adalah switch atau router utama yang bertindak sebagai gateway untuk jaringan tersebut. Terima kasih. Begitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Tradi Mukti. NIM saya 240512142225. Jadi di sini saya akan melanjutkan teman saya, yaitu di diagram topologi. Jadi berikut ini adalah contoh pembuatan topologi tree pada aplikasi Cisco. Seperti ini gambarnya. Hanya ada struktur hierarki. Topologi ini berbentuk pohon tree dengan struktur bertingkat yang terorganisir sebagai berikut. Yang pertama adalah lapisan atas atau akses internet atau routing, yaitu cloud atau internet, berguna untuk mewakili koneksi internet dari ISP. Selanjutnya ada router atau contohnya seperti RO, berguna untuk menghubungkan jaringan internet ke internet. Dan juga ada firewall, jika digunakan bisa berbasis software atau hardware yang berguna untuk menyaring lalu lintas antar subnet dan ke internet. Selanjutnya ada lapisan tengah atau distribusi, yaitu switch tengah atau core switch, misalnya seperti switch now, yang berfungsi untuk berperan sebagai pusat distribusi jaringan yang menghubungkan semua switch dari ruang kerja dan server.
terhubung ke misal seperti switch 1 ke ruang 1, switch 2 ke ruang 2, switch 3 ke ruang 3, dan yang terakhir switch 4 ke server room. Dan yang terakhir adalah lapisan bawah atau akses atau ruangan kerja. Switch akses seperti switch pertama ada PC 0 sampai PC 7 ke ruang kerja 1. Switch 2 ada PC 8 sampai PC 15 di ruang kerja 2. Switch 3 PC 16 sampai PC 23 di ruang kerja 3, dan yang terakhir ada switch 4 atau server 0 atau ruang server. Keunggulan dari rancangan tersebut, yang pertama ada efisiensi. Masing-masing switch hanya melayani satu ruangan atau 8 PC, meminimalisir collision domain. Dan yang kedua ada skalabilitas, memudahkan menambahkan ruang baru dengan menambah switch ke core. Dan yang terakhir kontrol keamanan, dapat dipasangkan firewall antar segmen atau subnet. Baik, di sini dengan saya Muhammad Fauzan Bintang Perdana dengan 3 digit NIM terakhir saya 233. Di sini saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Baik, di sini ada daftar perangkat dan jenis koneksi. Daftar perangkat dan jenis koneksi ini ada 7. Yang pertama, router. Router berjumlah 1. Jenis koneksi adalah Ethernet ke modem yang berfungsi untuk penghubung jaringan lokal ke internet dan antar subnet. Yang kedua ada firewall. Firewall berjumlah 1. Jenis koneksi adalah inline antara router dan core switch yang berfungsi untuk menyaring lalu lintas berdasarkan kebijakan keamanan. Yang ketiga ada core switch atau L3. Core switch atau L3 berjumlah 1. Jenis koneksi adalah Ethernet yang berfungsi untuk switch pusat yang mendistribusikan koneksi ke seluruh subnet. Selanjutnya ada access switch. Access switch berjumlah 4. Jenis koneksi ini adalah Ethernet yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Selanjutnya yang kelima ada komputer. Komputer berjumlah 24. Jenis koneksi adalah Ethernet yang berfungsi untuk perangkat pengguna. Yang keenam ada server. Server berjumlah 1 sampai 2. Jenis koneksi adalah Ethernet yang berfungsi untuk menyediakan layanan internal seperti DNS, DHCP, file sharing, dan sebagai berikut. Yang terakhir ada modem. Modem berjumlah 1. Jenis koneksi adalah Ethernet yang berfungsi penghubung jaringan lokal ke ISP atau internet. Berikutnya ada skema pengalamatan IP dan subnetting. Di sini ada alamat dasar, yaitu alamat IP utama 192.168.0.0 garis miring 24. Subnetting menggunakan subnet max garis miring 27 yang memberikan 32 alamat IP per subnet atau 30 host usable. Cukup untuk 8 komputer per ruangan kerja dan perangkat tambahan. Yang pertama, network address 192.168.0.0 garis miring 27. IP host range 192.168.0.1 strip 19.168.0.30. Broadcast address 192.168.0.31. Keterangan ruang kerja 1. Yang kedua ada network address 192.168.0.32 garis miring 27. IP host range 192.168.0.33 strip 192.168.0.62. Broadcast address
192.168.0.63 keterangan ruang kerja 2. Yang ketiga, network address 192.168.0.64 IP host range 192.168.0.65 strip 192.168.0.94 broadcast address 192.168.0.95 keterangan ruang kerja 3. Yang keempat, network address 192.168.0.96 IP host range 192.168.0.97 strip 192.168.0.126 broadcast address 192.168.0.127 keterangan ruang server. Yang terakhir, yang kelima, network address 192.168.0.128 IP host range 192.168.0.129 strip 158 broadcast address 192.168.0.159 keterangan infrastruktur gateway, firewall, dan switch. Nah, di setiap komputer, server, dan perangkat jaringan diberi IP statis untuk kemudahan administrasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya David Hengki Saputra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada simulasi dan konfigurasi jaringan. Yang pertama, konfigurasi router. Konfigurasi router bertugas sebagai gateway ke internet dan sebagai pengatur rute antar subnet lokal. Port JIC 0/0 terhubung ke internet melalui DHCP. Sementara JIC 0/1 menangani jaringan internal. Jaringan IP rute menambahkan rute statis untuk setiap subnet lain agar dapat saling terhubung. Yang kedua, konfigurasi switch. VLAN opsional atau jika ingin digunakan VLAN untuk segmentasi logis. Selanjutnya, IP management untuk switch tidak wajib, kecuali untuk remote. Yang ketiga, pengaturan IP route komputer. Setiap komputer dalam subnet mendapatkan IP statis dari blok subnet yang tersedia. Gateway-nya adalah IP pertama pada subnet tersebut. Contoh untuk PC ruang ke-1, 192.168.0.2 sampai dengan 192.168.0.9. Gateway-nya adalah 192.168.0.1. Yang keempat adalah konfigurasi firewall. Firewall digunakan untuk mengontrol lalu lintas antar subnet. Aturan yang diterapkan adalah yang pertama, mengizinkan trafik antara ruang 1 dan server untuk akses data internal. Yang kedua, memblokir akses langsung antara ruang 2 dan ruang 3 untuk membatasi komunikasi langsung. Yang selanjutnya, mengizinkan semua subnet mengakses internet dengan cara melalui NAT atau ACL. Yang kelima, routing dan redundansi. Routing statis digunakan karena jaringan berskala kecil. Hal ini karena menyederhanakan konfigurasi dan cukup andal untuk redundansi. Yang pertama, redundansi router bisa dikembangkan di masa depan menggunakan protokol seperti HSRP atau Hot Standby Router Protocol atau VRRP, Virtual Router Redundancy Protocol. Sementara ini, jaringan satu jalur utama ke router sudah memadai dengan catatan pemantauan berkala dilakukan. Selanjutnya di sini ada pengujian simulasi.
Yang pertama, pengujian koneksi PC1 ke PC2 dengan subnet yang sama. Penjelasannya, komputer PC1 berhasil mengirim ping ke PC2. Artinya koneksi perangkat dalam subnet yang sama telah dikonfigurasi dengan benar. Yang kedua, switch berfungsi sebagai penghubung dalam satu jaringan lokal dan berdasarkan arah hijau lalu lintas SMP telah berhasil ditransmisikan. Selanjutnya yang kedua, pengujian koneksi antara PC1 ke PC9 dengan subnet yang berbeda. Penjelasannya, yang pertama, PC1 dan PC9 berada di switch yang berbeda dan memungkinkan besar juga berada di subnet yang berbeda. Karena ini adalah bagian dari segmentasi jaringan. Koneksi melalui router berhasil karena jalur SMP dari PC1 ke PC9. Yang selanjutnya, ping antar subnet berhasil antara PC1 ke PC9. Router berfungsi dengan baik sebagai penghubung antar jaringan lokal. Tidak ada firewall atau ACL yang memblokir komunikasi SMP antar subnet. Selanjutnya, yang ketiga, pengujian koneksi antara PC ke server. Server-server berada di luar jaringan lokal, memungkinkan besar memiliki subnet yang berbeda. Clone 0 berfungsi sebagai representasi jaringan luar atau sering digunakan untuk menggantikan internet dalam simulasi paket tracer. Komunikasi dari LAN ke server eksternal berhasil. Routing antara jaringan dan koneksi keluar atau outbound telah berjalan sesuai desain. Jaringan lokal dapat mengakses layanan data dari server pusat. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu jaringan yang dirancang telah memenuhi kebutuhan utama perusahaan dalam hal komunikasi internal antar perangkat dan akses ke internet. Segmentasi subnet yang diterapkan terbukti berjalan efektif dalam mengelola lalu lintas dan meningkatkan keamanan jaringan. Penggunaan alamat IP juga telah diatur secara efisien dan pengaman dasar seperti penggunaan firewall telah diterapkan. Untuk pengembangan ke depan, disarankan implementasi VLAN dan autentikasi 802.1 kali untuk kontrol akses yang lebih baik. Penambahan jalur cadangan untuk meningkatkan ketersediaan jaringan saat terjadi gangguan, serta melakukan backup konfigurasi perangkat secara rutin agar dapat mempercepat pemulihan saat terjadi masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.